Halo semuanya, kenalin nama aku Nanda Putri Aditya. Kita akan belajar mengenai konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah menurut ahli yang pertama ada G.V. Bridge. G.V. Bridge berpendapat bahwa sejarah adalah suatu catatan yang berisi pikiran, perkataan, dan hal-hal lainnya yang telah diperbuat oleh manusia di masa lalu. Yang kedua ada Patrick Gardiner. Pengertian sejarah menurut Gardiner adalah suatu kajian ilmu atau studi untuk mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia di masa lalu. Tujuan sejarah yang pertama, mengajarkan pembelajaran dari masa lalu. Yang kedua, mengukuhkan perspektif kritis. Yang ketiga, meningkatkan pengertian dan pemahaman mengenai kehidupan di masa lampau. Fungsi sejarah yang pertama, fungsi edukatif, artinya bahwa sejarah membawa dan mengajarkan kebijaksanaan. Yang kedua, fungsi inspiratif, artinya dengan mempelajari sejarah dapat memberikan inspirasi. Yang ketiga, fungsi instruktif, artinya bahwa dengan belajar sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejujuran. Yang keempat, fungsi rekreasi, artinya dengan belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Kedudukan sejarah yang pertama ada sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Pembagian di sejarah secara sistematis antara lain A. Sejarah sosial, B. Sejarah politik, C. Sejarah kebudayaan, D. Sejarah perekonomian, E. Sejarah agama, F. Sejarah pendidikan, G. Sejarah kesehatan, dan H. Ada sejarah intelektual. Yang kedua ada sejarah sebagai ilmu. Kedudukan sejarah dalam ilmu pengetahuan digolongkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada ilmu sosial, menjelaskan perilaku sosial karena fokus kajiannya menyangkut proses-proses serta perubahan-perubahan sosial. Yang kedua ada seni atau art. Sejarah digolongkan dalam sastra sejarah, memelihara dan merekam warisan budaya serta menafsirkan makna perkembangan umat manusia. Yang ketiga ada sejarah sebagai cerita. Pada hakikatnya sejarah merupakan hasil rekonstruksi sejarawan terhadap sejarah sebagai peristiwa berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dimilikinya. Yang ketiga ada sejarah sebagai cerita. Sejarah sebagai cerita adalah cerita berupa narasi yang disusun dari memori atau kesan terhadap kejadian-kejadian pada peristiwa yang berlangsung pada masa lampau. Yang keempat ada sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni mencakup nilai-nilai estetika dan rekreasi yang mengubah cerita dan peristiwa sejarah menjadi bentuk seni. Hubungan sejarah dengan ilmu politik. Sejarah sering identik dengan politik sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan pada aktor dalam interaksinya serta peranannya dalam usaha memperoleh apa yang mereka inginkan. Hubungan sejarah dengan antropologi. Hubungan dapat dilihat karena disiplin ini mempunyai persamaan bahwa manusia sebagai subjek dan objek kajiannya yang mencakup berbagai dimensi kehidupan, di samping itu juga memiliki perbedaan. Hubungan sejarah dengan ilmu psikologi. Dalam cerita sejarah, pelaku selalu mendapatkan sorotan yang tajam. Sebagai pelaku, sejarah individu tidak lepas dari faktor internal yang bersifat psikologis, seperti motivasi. Hubungan sejarah dengan ilmu geografi. Hubungan ini dilihat dari aksioma bahwa peristiwa sejarah memiliki lingkup temporal dan spasial, waktu dan ruang, di mana keduanya merupakan faktor yang membatasi fenomena sejarah tertentu sebagai unit atau ketentuan. Konsep-konsep sejarah. Beberapa konsep yang dikembangkan dalam ilmu sejarah seperti perubahan peristiwa, sebab dan akibat, nasionalisme, kemerdekaan, kolonialisme, revolusi, fasisme, komunisme, peradaban, perbudakan, waktu, feminisme, liberalisme, dan konservatisme. Kesimpulan sejarah. Sejarah adalah ilmu yang khusus mempelajari kejadian masa yang telah terjadi yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau kejadian yang sebenarnya.